Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 3, subtema 1 pembelajaran 4 mengenai aneka benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui benda yang terbuat dari plastik. Yang kedua, mengetahui daur ulang sampah. Yang ketiga, mengetahui manfaat musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik. Dan yang keempat, bermain bola tangan. Sekarang coba perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Nah, sebutkanlah benda-benda yang terbuat dari plastik. Pasti banyak bukan alat rumah tangga yang terbuat dari plastik? Misalnya seperti ember. Lalu ada gayung. Selanjutnya ada sekop sampah. Dan juga ada kantong kemasan. Serta ada botol air minuman. Dan juga yang terakhir payung. Sekarang ini banyak benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dasar dari plastik tidak dapat menyerap air atau tembus air. Plastik pun mudah dibentuk serta ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai macam benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan, bahkan sampai ratusan tahun. Nah, misalnya kertas, waktu yang dibutuhkan hanya 2-5 bulan. Lalu ada puntung rokok yang membutuhkan waktu 10 tahun untuk dapat terurai. Yang parahnya nih, ada plastik membutuhkan waktu 50-100 tahun. Bahkan styrofoam tidak dapat diuraikan. Nah, jadi kamu dapat membayangkan apabila kamu membuang kantong plastik sekarang, plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Nah, ada berbagai cara untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Yang kedua ada reuse, menggunakan kembali. Dan yang ketiga ada recycle atau mendaur ulang. Arti reduce sendiri adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, kita dapat membawa kantong plastik sendiri dari rumah, sehingga kita tidak menghabiskan plastik yang ada di toko tersebut. Selanjutnya reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Contohnya sampah kemasan pewangi pakaian digunakan untuk membuat tas belanja. Ada juga recycle, adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dapat dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau kepada petugas kebersihan. Nanti
Nantinya merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, ingat ya, gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat. Ini adalah lambang dari reduce, reuse, dan recycle. Sekarang coba kalian diskusikan dengan orang tuamu. Apa yang dapat dilakukan untuk reduce atau mengurangi, reuse atau memanfaatkan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Tulislah hasilnya pada tabel berikut ini. Misalnya, pada tabel reduce kalian dapat menulis yaitu membawa goodie bag sendiri saat ke Indomaret. Lalu, coba sekarang kalian amati yang ada di sekitarmu. Catatlah hasil pengamatanmu. Berilah tanda centang jika kamu menemukannya. Misalnya kalian melihat di daerah taman. Nah, apakah banyak sampah plastik kemasan makanan atau sampah plastik kemasan minuman? Jika banyak sampah plastik kemasan makanan, silakan kalian beri tanda centang pada kotak sampah plastik kemasan makanan. Nah, jika kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di sekitar lingkungan rumahmu, ceritakanlah hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Setelah kalian bermusyawarah bersama seluruh anggota keluargamu, musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di lingkunganmu, silakan kalian tuliskan hasil musyawarah pada kolom di bawah ini ya. Nama siswa diganti dengan nama anggota keluarga. Misalnya ibu yang berpendapat tidak membuang sampah sembarangan. Nah, untuk yang lainnya silakan kalian tulis ya. Serta jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah pendapatmu disampaikan di depan orang tuamu? Apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapatmu di depan orang tuamu? Apakah hasil musyawarah sesuai dengan pendapatmu? Lalu, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di depan orang tuamu? Dan pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tuliskan alasanmu. Nah, plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan saja. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Contohnya antara lain juga dapat digunakan sebagai bola tangan. Nah, kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukanlah pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan, kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola seperti berikut. Yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. Yang kedua, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Kelompok liang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar. Itulah pemenangnya. Terima kasih. Kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.